Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuli Yulianti, saya dari kelas MN24C. Hari ini saya akan membahas salah satu studi kasus transformasi digital paling sukses dan paling sering dibahas dalam dunia bisnis modern, yaitu analisis studi kasus transformasi digital Netflix. Kita akan mengurai bagaimana sebuah perusahaan yang identik dengan pengiriman DVD fisik berhasil mendefinisikan ulang streaming global. Mari kita mulai dengan latar belakangnya. Kita semua tahu Netflix hari ini, tapi penting untuk diingat dari mana mereka berasal. Netflix awalnya adalah layanan di penyewaan DVD fisik melalui pos. Namun pada awal tahun 2000-an hingga tahun 2010-an, di bawah kepemimpinan CEO Reed Hastings, mereka mengambil keputusan berani untuk beralih total ke model streaming online. Perubahan ini melibatkan resiko yang sangat tinggi. Mereka harus berinvestasi besar-besaran dalam teknologi streaming dan yang tak kalah penting dalam lisensi konten. Namun, seperti yang bisa kita lihat, resiko itu terbayar lunas. Netflix mengalami pertumbuhan eksponensial dari hanya 1 juta pelanggan di tahun 2007, meledak menjadi lebih dari 200 juta pelanggan pada tahun 2020. Ini adalah lompatan kuantum yang mengubah industri hiburan selamanya. Jadi, apa strategi mereka untuk melakukan perubahan baru yang radikal ini? Netflix tidak hanya memilih satu jalan, mereka menggunakan strategi kombinasi ekonomi dan pengembangan. Di satu sisi, mereka fokus pada efisiensi operasional. Mereka memindahkan infrastruktur mereka ke cloud Amazon Web Service untuk skalabilitas dan mengandalkan model langganan untuk penghematan biaya operasional. Di sisi lain, mereka berfokus pada inovasi baru. Ini adalah bagian yang kita lihat sebagai konsumen. Algoritma rekomendasi berbasis AI yang canggih, dan tentu saja investasi besar-besaran dalam konten original yang dimulai dengan masterpiece seperti House of Cards. Kombinasi inilah kuncinya. Investasi teknologi yang mahal didanai oleh efisiensi ekonomi mereka. Hasilnya, margin keuntungan mereka meningkat drastis dari sekitar 10% menjadi lebih dari 20%. Sebelum melakukan perubahan besar, sebuah organisasi harus siap. Mari kita nilai kesiapan Netflix. Poin pertama adalah kebutuhan untuk berubah, need for change. Bagi Netflix, kebutuhan ini sangat kuat dan mendesak. Mereka melihat disrupsi digital di depan mata. Pesaing seperti YouTube dan Hulu mulai bermunculan. Data menunjukkan 70% konsumen beralih ke digital. Pilihannya jelas, berubah atau bangkrut. Penilaiannya adalah transformasi ini mendesak untuk bertahan hidup. Poin kesiapan kedua, kepemimpinan dan arahan, leadership and direction. Ini adalah salah satu faktor terkuat Netflix. Kesiapan kepemimpinan mereka dinilai sangat efektif. Reed Hastings memberikan visi yang jelas yang terkenal dengan budaya freedom and responsibility, kebebasan dan tanggung jawab. Visi ini tidak hanya di atas kertas, visi ini dihidupi oleh perusahaan. Hasilnya, Hastings mendapat dukungan lebih dari 90% dari karyawannya. Ketika tim Anda percaya pada visi, eksekusi menjadi jauh lebih mudah. Poin kesiapan ketiga dan terakhir, perencanaan atau planning. Perencanaan Netflix dinilai baik, namun bertahap. Mereka tidak melakukannya semua sekaligus, yang merupakan langkah manajemen risiko yang cerdas. Perencanaan mereka dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama yaitu fase teknologi pada tahun 2007 sampai 2010, membangun infrastruktur streaming yang andal. Fase yang kedua yaitu fase konten.
pada tahun 2011 sampai 2015, mulai berinvestasi besar pada konten orisinal. Yang ketiga yaitu fase ekspansi pada tahun 2016 ke atas, ekspansi global secara masif. Tentu saja ada kekurangan. Strategi ini menciptakan hutang yang tinggi di awal, namun ini adalah resiko yang sudah diperhitungkan dan berhasil mereka atasi. Salah satunya yaitu IPO, penawaran saham perdana untuk mendapatkan modal segar. Setelah menilai ketiga faktor tadi, kebutuhan mendesak, kepemimpinan kuat, perencanaan bertahap, langkah apa yang harus diambil? Jawabannya jelas, successful change possible. Perubahan yang sukses kemungkinan besar terjadi. Karena tingkat kesiapan mereka sangat tinggi, Netflix berada di posisi ideal untuk mengeksekusi perubahan. Mereka tidak stagnan, tidak terjebak di awal, dan tidak salah arah. Mereka mengambil langkah proaktif yang diperlukan, seperti investasi besar dan melakukan monitoring berbasis data secara konstan. Jadi kesiapan mereka rendah. Misalnya, jika tidak ada urgensi atau kepemimpinan yang ragu, langkah yang tepat adalah action atau tidak bertindak untuk menghindari resiko kegagalan. Tapi Netflix mereka siap tempur. Sebagai kesimpulan, kita dapat melihat bahwa kesuksesan transformasi digital Netflix bukan kebetulan. Netflix berhasil karena kombinasi sempurna dari strategi ganda, efisiensi dan pengembangan inovasi, tingkat kesiapan perubahan yang tinggi, urgensi kepemimpinan dan perencanaan, dan langkah proaktif yang didukung oleh data. Rekomendasi yang bisa kita ambil dari studi kasus ini untuk perusahaan lain adalah selalu evaluasi kesiapan organisasi Anda sebelum mengeksekusi perubahan besar, dan yang terpenting monitoring proses perubahan secara terus-menerus menggunakan data bukan asumsi. Demikian analisis studi kasus mengenai transformasi digital Netflix. Semoga memberikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yuri Rianti, pamit undur diri. Terima kasih.